Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik semua, selamat hari Minggu untuk papa mama. Semoga kita semua selalu sehat ya. Sebelum kita mulai, abang nanya nih kabar adik semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa pastinya ya adik-adik semua ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita untuk hari ini, kita satu dulu sejenak, satu dulu dimulai. Nah adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik semua siapa nih baru bangun tidur nih? Ayo siapa? Nah adik-adik semua, biar kita bakar semangat untuk pagi ini, Abang Morris undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah biar semangat adik semua, ayo berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia adik-adik semua. Berdasarkan Alkitabnya, sebelum kita mulai cerita kitab untuk hari ini, kita berdoa dan dipimpin oleh Bang Morris adik-adik semua ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat untuk hari ini Tuhan. Untuk satu minggu ini ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kembali kami beribadah, meskipun hanya melalui video YouTube ya Tuhan, melalui online Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah firman-Mu dapat menjadi makanan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab hari ini tuh diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat ke-36. Nah
Nah, Abang ulang ya adik-adik semua ya. Di Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat ke-36. Nah, ayo adik-adik semua dibuka kitabnya. Sudah dapat semua, Abang? Abang sudah? Sudah. Bentar. Oh, belum dapat. Ada lagi adik-adik belum dapat mungkin? Abang udah? Sudah? Oke, sudah Bang. Oke, adik-adik udah semua ya, adik-adik semua ya. Dari mana Bang? Coba Dari diulangi. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat ke-36. Di sini tuh judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, oke adik-adik. Nah, kita bacanya secara bergantian adik-adik. Abang baca ayat 28, nanti kakak dan abang dan juga adik-adik yang ada di rumah ayat 29 dan seterusnya abang ya adik-adik kan. Kita gantian 100 sampai ke 36 adik-adik. Oke. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita baca ayat 36 yang terakhir bersama-sama ya semua ya. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah adik-adik, tadi ayat Alkitabnya sudah dibacakan ya oleh abang-abang dan kakak-kakak gitu sekolah minggu Orangnu ya adik-adik ya. Itu yang tadi itu kita baca dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat ke-36. Itu judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, sebelum kita lanjut, adik di sini kan nggak disebutkan ya nama gunungnya. Adik-adik ada yang tahu nggak sih nama gunung tersebut? Nah, nama gunung tersebut itu adalah Gunung Tabor adik semua yang berada di Israel. Nah, adik-adik, saat Yesus sedang dimuliakan di atas gunung tersebut, itu ada kemunculan dua orang adik-adik, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, adik-adik masih ada yang ingat cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Elia? Nah, abang sedikit ya adik-adik ya. Untuk Nabi Musa itu terkenal karena Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari tanah Mesir adik-adik semua. Dan Nabi Elia ini adalah nabi yang banyak melakukan mukjizat. Contohnya Nabi Elia itu pernah membangkitkan seorang anak perempuan. Dan yang kedua, Nabi Elia itu pernah membunuh sekitar 450 nabi-nabi palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga itu adalah Elia adalah nabi pertama yang diangkat ke surga tanpa melewati sebuah kematian adik semua. Setelah Nabi Elia terangkat ke surga, Nabi Elia akhirnya digantikan oleh muridnya, yaitu Nabi Elisa. Nah, kita abang pernah cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa loh adik-adik. Adik-adik masih ada ingat kan? Nah, adik-adik, kita lihat tadi di ayat tersebut, Yesus dimuliakan. Adik-adik ada yang tahu nggak sih alasan kenapa Yesus harus dimuliakan? Ada yang tahu? Nah, abang menyebutkan 3 contoh ya adik-adik ya. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus dimuliakan? Yang pertama, karena Tuhan telah memberi keselamatan bagi kita dan hidup yang kekal. Yang kedua, Tuhan memberikan segala hal dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan kebutuhan kita tanpa Tuhan menginginkan sebuah imbalan. Misalnya, adik-adik harus membayar dengan uang, Tuhan tidak meminta itu adik-adik semua. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan hidup dan nafas kehidupan bagi kita. Nah, adik-adik semua tuh pasti kan kesehariannya itu pasti membutuhkan sebuah udara.
agar kita bisa bernapas adik-adik semua. Tuhan memberikan udara, memberikan napas kepada kita, itu yang sekali lagi tadi Bang bilang sebelumnya, tanpa Yesus menginginkan imbalan atau menginginkan bayaran dari adik semua. Adik-adik bisa bebas menghirup udara sebanyak mungkin karena Tuhan yang menyediakan adik-adik semua ya. Nah, lalu adik-adik, dengan cara apa sih kita bisa dapat memuliakan Tuhan? Abang sebutkan 3 lagi adik-adik contohnya adik-adik ya. Di Roma 12 ayat 1, ini abang bacakan ya adik-adik semua ya. Di sini tuh tertulis Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya sini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Misalnya dengan apa adik-adik? Misalnya dengan kita bernyanyi lagu. Lalu lagu itu ada gerakan. Kita bergerak, misalnya lagu bergandengan tangan, kita bisa bergandengan tangan ya adik-adik semua, seperti itu. Lalu contoh yang kedua, cara memuliakan nama Tuhan itu adalah pemberian atau korban atau pelayanan kasih. Nah, di Amsal 3 ayat 9 ini abang baca adik-adik semua ya. Di Amsal 3 ayat 9, di sini tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Itu adik-adik semua. Jadi dengan cara apa sih? Dengan cara kita persembahan. Kan adik kalau di gereja kan sekolah minggu pasti dikasih uang persembahan dengan papa mama adik-adik ya. Lalu adik-adik taruh di kantong persembahan, seperti itu adik-adik ya. Lalu ada juga pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu bagaimana sih? Nah, yang abang lakukan saat ini adalah pelayanan kasih. Mungkin untuk saat ini adik-adik belum bisa melakukan pelayanan kasih. Mungkin nanti kalau adik-adik sudah besar, adik-adik bisa menjadi pelayan Tuhan, pelayanan kasih seperti abang misalnya menjadi guru sekolah minggu. Abang tuh dulu sama seperti adik-adik semua. Abang adalah anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu abang tuh masih ada Bang Edo, masih ada Kak Oten. Abang sama seperti adik-adik semua. Abang tuh adalah anak sekolah minggu HKBP Cinere. Lalu abang sudah besar, lalu abang menjadi guru sekolah minggu. Ya, abang berharap adik-adik semua di sini pasti ada yang ingin menjadi guru sekolah minggu adik-adik semua ya. Lalu contoh yang ketiga itu dari Ibrani 13 ayat 15. Nah, sebentar ya adik ya. Di sini tuh tertulis, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Contohnya apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Selain bernyanyi. Contohnya kita jangan pernah berkata kasar adik-adik semua. Karena Tuhan tidak menginginkan kata-kata tersebut. Karena kata-kata tersebut akan menyakiti hati orang yang kita katain. Seperti adik-adik, misalnya adik-adik katain, kamu ini. Itu pasti akan menyakiti hati orang yang adik-adik katain ya adik-adik semua ya. Nah adik-adik, seperti itu cerita kita abang untuk hari ini. Nah, abang berharap semua adik-adik dapat melakukan 3 contoh yang tadi abang sebutkan. Itu adalah cara memuliakan Tuhan. Yang pertama apa aja adik-adik? Kita ulang ya. Yang pertama itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, memberikan pemberian korban atau pelayanan kasih. Dan yang ketiga itu menjaga ucapan dari bibir kita. Ya adik-adik semua ya. Abang berharap adik-adik semua di sini dapat mengikuti 3 contoh yang telah abang sebutkan. Dan itu adalah bagian contoh dari cara kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendapatkan apa yang ingin Tuhan berikan. Tadi abang sebutkan 3 lagi, kita ribuan lagi, kita ulangi lagi. Apa sih 3 hal tersebut? Jika kita sudah melakukan cara untuk memuliakan nama Tuhan, kita mendapatkan apa sih? Jadi abang sebutkan, kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberikan napas kehidupan ke kita. Tuhan memberikan segala hal yang ada di dunia ini dengan cuma-cuma. Nah, adik-adik, seperti itu cerita abang untuk hari ini. Dan selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab dari abang yang tadi abang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti apa yang tadi abang bilang. Kita dapat mencontoh perilaku
bagaimana caranya kita untuk memuliakan nama Tuhan yang ada di semua ya. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, abang masih tugasnya untuk adik-adik semua nih. Tugasnya itu gampang seperti biasa. Dari abang itu ayat hafalan ya adik-adik semua ya. Ayat hafalannya dari adik tadi Lukas 9. Tapi kali ini bukan semua adik-adik. Ayat hafalannya dari Lukas 9 ayat 35b. Ingat adik, Lukas 9 ayat 35b. Isinya di situ adalah inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali abang ulang. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35b adik-adik semua. Itu tugas untuk adik-adik semua dan tugas untuk mama papanya seperti biasa memvideokannya lalu mengirimnya ke grup orang tua Horauno. Oke, Bang. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita untuk hari ini, kita bernyanyi. Judulnya itu adalah Pujilah Nama Tuhan. Adik-adik yang tahu semua kan? Tahu dong pastinya. Nah adik-adik, abang undang adik-adik semua untuk makin berdiri karena lagunya ini ada gayanya adik-adik semua biar lebih semangat lagi ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji nama Tuhan dengan gitar adik semua. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Dreng 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 dreng. Dreng 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 dreng. Dreng 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 dreng. Dreng 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 dreng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pret 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 pret. Pret 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 pret. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Oke adik semua, kita sudah sampai di ujung ibadah kita untuk hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dan nanti diakhiri dengan jawab bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Adik-adik, tutup tangan, empat mata. Abang kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk satu hari ini Tuhan, dari awal kami bangun tidur sampai akhirnya kami ibadah dan akhirnya kami ingin kita sudah selesai ibadah ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami ya Tuhan, jadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biarlah selalu Engkau membimbing kami Tuhan, dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Dan juga orang tua dari adik-adik Tuhan, juga abang dan guru sekolah minggu ya Tuhan. Terlebih lagi untuk kondisi dunia ini Tuhan, agar virus corona dapat segera menghilang dari muka bumi Tuhan, dan kami dapat segera berkumpul bersama saudara dan juga teman-teman kami Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami ingin ada perayaan Natal ya Tuhan, di mana itu adalah hari kelahiran Tuhan. Biar kami dapat merayakannya bersama-sama di suatu tempat Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami, keluarga kami Tuhan, di gereja Boybecinar Tuhan, dan juga dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami doa dan bersyukur. Kira Bapa kami yang juga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik semua, kita tutup ibadah kita untuk hari ini dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa adik-adik. Selamat.